Aksi saling dorong ini terjadi saat petugas Satpol PP menertibkan sejumlah pedagang yang nekat berjualan di Pasar Beringin, Kota Gunung Sitoli. Pedagang yang tak terima ditertibkan terlibat kericuhan dengan petugas. Teriakan protes tak digubris petugas yang tetap menertibkan pedagang ikan korban gusuran beberapa pekan lalu. Petugas juga mengamankan sejumlah pedagang yang dituding menjadi provokator kericuhan. Ironisnya, anak pedagang yang masih di bawah umur ikut diamankan petugas. Aksi oknum Satpol PP Gunung Sitoli ini viral dan menuai berbagai kecaman di media sosial. Dari Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Polisi ringkus kurir jaringan internasional, 10 kg sabu disita. Satu keluarga diringkus polisi karena menjadi sindikat pencuri tabung LPG. Setelah 10 tahun, akhirnya Angelina Sondah menghirup udara bebas. Halo, selamat siang pemirsa, selamat Hari Raya Nyepi kami ucapkan untuk umat Hindu yang ada di Indonesia. Saya Wilson Purba dan rekan saya Lovian Nadian kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik hanya untuk Anda. Informasi di segmen pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovian Nadian. Selamat siang Lovi, informasi apa untuk mengawali iNews siang hari ini? Baik, terima kasih Wilson dan juga pemirsa. Kami awali informasi dari kericuhan yang terjadi antara petani dan polisi saat unjuk rasa di Nrekang, Sulawesi Selatan. Petani memblok jalan karena menilai pihak PTPN 14 melanggar kesepakatan. Ratusan petani dengan polisi saling dorong saat unjuk rasa menuntut penghentian perluasan HGU PTPN 14 di Desa Batumbila, Maiwa, Nrekang, Sulawesi Selatan. Ratusan petani datang dari 5 desa dan 2 kecamatan melakukan aksi blokir jalan di Jalan Trans Sulawesi. Polisi sempat berusaha untuk membuka jalan, namun petani tetap memblok jalan sehingga kericuhan sempat terjadi. Unjuk rasa dilakukan karena pihak PTPN 14 dinilai melanggar kesepakatan dari hasil rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil RDP di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah sangat jelas bahwa aktivitas yang dilakukan PTPN dari tahun 2017 sampai dengan hari ini itu ilegal. Tuntutan kami bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh PTPN harus dihentikan hari ini juga. Akibat aksi ini, Jalan Trans Sulawesi yang menjadi jalur utama penghubung antara kabupaten tersebut sempat macet dan lumpuh total. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Seorang kurir sabu tertangkap membawa 10 kg yang dikemas dalam kantong teh hijau. Bandar jaringan internasional ini rencananya akan mengedarkan sabu di wilayah Kota Medan. Petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara meringkus seorang kurir narkoba jaringan internasional di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Dari informasi yang dihimpun, petugas bergerak menuju kawasan seputaran Belawan dan Jalan Sunggal. Dari pengintaian petugas, akhirnya pelaku berhasil diringkus saat melintas. Dalam penggeledahan ditemukan 1 karung goni berisi 10 bungkus sabu yang dikemas dalam plastik teh hijau dari Cina dengan berat total 10 kg. Total narkotika jenis sabu seberat 59.020 gram atau 59,020 kilo. Pengungkapan ini merupakan jaringan dari Malaysia, kemudian masuk ke Indonesia di perairan Aceh, kemudian masuk ke wilayah Tanjung Balai dan datang ke Medan. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Penyegelan tempat hiburan malam di Kota Blitar diwarnai penolakan dari para wanita pemandu lagu. Aksi bahkan nyaris ricuh sehingga Satpol PP urung menutup rumah karaoke yang telah habis masa izinnya. Ketegangan terjadi saat rencana penyegelan tempat hiburan malam di Kota Blitar. Para pekerja yang rata-rata wanita pemandu lagu ini bersikeras menolak rencana pemerintah Kota Blitar untuk menutup tempat hiburan malam yang berada di lokasi pasar tradisional ini. Akibat adanya penolakan, aksi saling dorong dan adu argumen pun tidak bisa dihindarkan. Sebelumnya pemerintah Kota Blitar berencana menutup rumah karaoke Jojo di Pasar Legi karena izinnya sudah habis. Pihak pengelola sudah mengajukan pembaruan izin namun belum direspon. 2020 kita sudah mengajukan resmi perpanjangan kontrak. Lah itu kan tidak ada jawaban. Lah logika kita kalau memang tidak ada jawaban berarti kan pemerintah kan melegalkan. 5 hari tidak ada jawaban, 10 hari tidak ada jawaban, tidak ada pemberitahuan sampai kita 2021 pun operasional sampai sekarang. Logikanya kalau 2020 memang kita tidak diizinkan, kenapa dibiarkan sampai sekarang? Ditunda dulu. Karena harus ada pembicaraan lebih lanjut dan itu harus ada kesepakatan bersama dan nantinya dan dari pihak Diperindak selaku pengelola pasar mengendaki adanya penundaan. Aksi penutupan ini akhirnya dibatalkan karena akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Karena tak bisa bayar utang bermain judi jackpot senilai 18 juta rupiah, seorang pelajar SMA di Karimun, Kepulauan Riau dianiaya oknum security hotel. Tak terima dianiaya, keluarga korban melapor ke polisi. Saat ditemui di rumahnya, korban penganiayaan MD masih terlihat lemah usai dianiaya sejumlah oknum security sebuah hotel di Karimun, Kepulauan Riau. Selain MD, rekannya MH juga turut menjadi korban penganiayaan. MD dan MH mengaku bisa bermain judi karena awalnya diberi hutang oleh wasit jackpot. Karena selalu kalah, hutangnya membengkak hingga 18 juta sehingga tak bisa melunasi yang berujung penganiayaan oleh oknum security hotel. Langsung kami nak masukkan ke dalam tempat jackpot dah. Dijatuhkan, langsung dipijak-pijak sama. Pertama yang pijak tu cuma 4 orang. Dan dipijak-pijak, disuruh berdiri lagi. Disuruh berdiri, ambil nafas tu. Terus ambil nafas, tak tumbuk lagi. Itulah dari jam 3.30 sampai jam 5 lebih tu. Nak pukul. Kasus pelajar dianiaya akibat terlibat judi jackpot ini mendapat tanggapan Bupati Karimun, Aunur Rafiq. Ya janganlah main hakim sendiri, kan ada aturan hukumnya. Jadi saya baru tahu ini, nanti saya minta Satpol PP untuk mengeceknya. Dan kalau memang ada terjadi demikian, kita minta Dinas Pariwisata untuk membuat surat teguran. Izinnya bisa ditinjau apabila menyalahi ketentuan-ketentuan. Ditinjau, terus bisa ditingkatkan, dicabut Pak? Bisa dicabut sekali, 2 kali, tak indahkan dicabut aja lah. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini dan hingga kini masih diselidiki pihak berwajib. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Komnas HAM membeberkan temuan fakta kasus dugaan kekerasan terkait kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif. Komnas HAM juga temukan adanya keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam kasus ini. Komnas HAM merilis temuan terkait kasus dugaan kekerasan dalam kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif, terbit rencana perangin-angin. Komnas HAM temukan sejumlah keganjilan dan dugaan pelanggaran HAM. Yang paling menjadi sorotan adalah keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam kasus ini. Pengetahuan dan keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri. Jadi kita mendapatkan keterangan ada beberapa oknum anggota TNI dan Polri terlibat dalam proses kerangkeng tersebut. Kami mengetahui jumlah dan nama masing-masing dan informasi penunjang lainnya, termasuk pangkat dan lain sebagainya. Terus terdapat tindakan kekerasan, penyiksaan atau yang merendahkan martabat oleh oknum-oknum tersebut.
Yang berikutnya adalah terhadap oknum kepolisian yang menyarankan pelaku kriminal untuk menjadi penghuni kerangkeng. Sebelumnya Komnas HAM periksa Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin terkait keberadaan kerangkeng manusia di rumahnya. Komnas HAM membawa sejumlah bukti terkait dugaan perbudakan modern dan korban tewas dalam kerangkeng manusia tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Senin siang mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk memeriksa tersangka kasus korupsi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin terkait ditemukannya kerangkeng manusia di rumahnya. Dalam pemeriksaan ini, Komnas HAM membawa sejumlah dokumen dan barang bukti untuk dikonfirmasi kepada tersangka, seperti sejarah adanya kerangkeng tersebut hingga hilangnya nyawa penghuninya. Hasil pemeriksaan nantinya akan dijadikan bahan untuk diuji kembali dengan beberapa ahli seperti TPPU dan perbudakan modern sebelum akhirnya menerbitkan rekomendasi atas kasus ini. At the moment saat itu kurang lebih 52 orang. 52 orang. Kurang lebih ya. Itu dokumen yang ada yang tercatat begitu. Nah, kalau soal kondisi dan sebagainya seperti yang sudah kami bilang sebelum-sebelumnya, kami menemukan adanya kekerasan. Ya, kekerasan, bentuk kekerasan, pola kekerasan, sampai alat kekerasannya. Termasuk juga bagaimana constraint waktunya. Termasuk juga ada yang hilangnya nyawa. Gitu. Kalau kemarin, Sabtu Minggu kemarin dibilang lebih dari 1, ya, terus sekarang dibilang 3, gitu. Sebenarnya angka 3 itu angka Sabtu kemarin itu, yang kami bilang lebih dari 1. Dan saat ini kami sedang mendalami lagi, karena potensial. Penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara yang ditangkap KPK membuat heboh warga. Kerangkeng tersebut diakui merupakan tempat rehabilitasi narkoba bagi warga sekitar. Namun sejumlah pihak meragukan pengakuan warga tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keberadaan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai kerangkeng itu sebagai bentuk perbudakan modern, namun pihak keluarga membantah tuduhan tersebut. Misteri kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin terkuak satu persatu. Dari penemuan yang didapatkan oleh Komnas HAM dan Polda Sumatera Utara, lebih dari 1 orang tewas akibat kekerasan yang terjadi di dalam kerangkeng pada tahun 2016 dan 2021. Temuan ini semakin memperkuat dugaan kekerasan dalam rehabilitasi tanpa izin di rumah Bupati nonaktif Langkat. Dari penyelidikan diketahui ada 656 orang yang pernah menghuni kerangkeng di rumah ini. Di sisi lain, Migrancare menduga kerangkeng manusia di rumah terbit rencana ditenggarai sebagai bentuk perbudakan modern. Dengan bukti foto dan video yang dimiliki, Migrancare pun melaporkannya ke Komnas HAM. Ada pekerja sawit yang bekerja di ladangnya yang ternyata kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Sementara juru bicara keluarga Bupati Langkat menyayangkan temuan Migrancare tersebut sebab dianggap menyudutkan pihak terbit rencana perangin-angin. Menyayangkan ulah Migrancare, ulah Komnas HAM yang belum melalui proses panjang langsung berkesimpulan, tapi katanya data sementara. Ini menurut hemat kami tidak profesional. Sementara di sisi lain, sejumlah warga justru mendukung keberadaan kerangkeng yang dijadikan tempat rehabilitasi. 26 Januari lalu, mereka datang ke rumah terbit untuk meminta panti rehab narkoba dibuka kembali karena dianggap membantu. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pelaku yang terlibat dalam video mesum yang viral di media sosial ditangkap jajaran Polres Pasuruan. Pelaku ditangkap usai melakukan adegan vulgar secara langsung melalui media sosial di kamar mandi sebuah kafe. Aparat Satreskrim Polres Pasuruan menangkap KH di kamar mandi salah satu kafe di wilayah Pasuruan, Jawa Timur saat usai melakukan siaran langsung adegan syur di media sosial. KH ditangkap bersama seorang pria berinisial BA yang diketahui sebagai agensi. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Pasuruan guna pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan petugas, pelaku mengaku melakukan adegan syur di salah satu media sosial untuk meraup keuntungan pundi-pundi rupiah. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk topeng yang digunakan saat beraksi.
melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap tersangka inisial KH, perempuan 30 tahun, di salah satu kafe di Pasuruan. Di mana kita melakukan penangkapan ini setelah yang bersangkutan melaksanakan ataupun melakukan live show pornografi lewat salah satu aplikasi online. Atas perbuatannya, KH dijerat pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Viral di media sosial, 3 guru perempuan di Rejang Lebong, Bengkulu dibegal usai mengajar di sekolah sesaat lagi bersama rekan Wilson Purba.